Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Allah panjangkan umurnya, Allah limpahkan rezekinya, Allah mudahkan semua urusan dan keperluannya. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku, kali ini kita akan belajar dengan tema healing tanpa berpaling. Self-healing adalah sebuah istilah yang didefinisikan sebagai proses pemulihan dari kesehatan emosional yang buruk. Kondisi kita tidak selamanya dalam suka, kadang juga merasa duka. Suka dan duka akan terus berganti dalam hidup kita. Kita terus yakin bahwa takdir Allah itu begitu baik. Jika kita pandang dari satu sisi mungkin terasa tidak enak, namun coba kita pandang dari sisi lain. Allah punya maksud lain yang terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan penyakit yang terus menimpa, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641. Dari hadis di atas terdapat pelajaran Rasulullah pernah sedih, khawatir, takut, merasa kehilangan putus asa karena beliau juga seorang manusia. Bedanya Rasulullah adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sebaiknya kita lakukan saat menghadapi masalah antara lain, yang pertama, sholat. Sholat adalah salah satu jalan kita bisa menumpahkan seluruh perasaan dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, hati menjadi lebih tenang. Kita bisa memaafkan diri sendiri maupun orang lain yang bermasalah dengan diri kita. Yang kedua, berzikir. Berzikir tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Berzikir juga berarti kita mengingat bagaimana kasih sayang, cinta, dan kebesaran Allah SWT dalam hidup kita. Berzikir akan membantu kita juga untuk lebih fokus, tenang, dan damai. Yang ketiga, bertafakur dan bermuhasabah. Biarkan kita berbicara dengan diri sendiri, self-talk. Apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang sebenarnya kita sesalkan. Akui segala yang ingin kita ungkapkan dan beranilah jujur pada diri sendiri. Bertafakur dan bermuhasabah berfungsi agar kita bisa mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Yang keempat, mencari ilmu pengetahuan. Temukan ilmu pengetahuan baru agar kita bisa mendapatkan inspirasi atau pencerahan yang memberikan solusi pada diri kita. Ilmu pengetahuan yang terkait dengan masalah kita tentunya akan sangat bagus dan membantu. Jangan takut untuk menerima sesuatu yang baru karena itu akan membantu kita untuk lepas dari permasalahan hidup yang kita alami. Yang kelima, berbagi dan memberi. Tidak ada salahnya juga jika kita menghibur diri dengan cara berbagi dan memberi. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan dengan lebih banyak memberi dan berbagi serta merasakan kebahagiaan orang lain, kita juga bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati merasa menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Terjemahan Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi belajar kita kali ini yang dapat kita pahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, kami mohon kepadamu jiwa yang merasa tenang, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Amin amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.